Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu? Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Rani menghela napas panjang setelah menghirupnya dalam-dalam. Percekcokan antara dirinya dan juga sangat ibu mertua tadi masih terbayang. Benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana tidak? Ibu mertuanya itu dengan santainya mengungkit masalah harta gono gini. Dasar mertua gendeng! Mau menuntut harta gono gini dari mana? Wong Mas Hilman aja nggak pernah beliin aku apapun. Bagaimana ceritanya bisa meminta rumah ini sebagai harta gono gini? Dasar benar-benar tidak berakhlak. Umpatnya dalam hati. Masih terngiang dalam benaknya ucapan sang ibu mertua beberapa jam lalu. Di mana ibu mertuanya tersebut ngotot untuk meminta dan juga menuntut harta gono gini saat Rani dan juga Hilman berpisah nanti. Pokoknya ibu nggak mau tahu. Ya, Ran. Ibu akan menuntut harta gono gini. Ucapnya lantang yang disambut gerutuan dari Hilman. Bu Marni mengucap dengan menggebu-gebu. Seakan-akan apa yang diucapkan olehnya itu merupakan sebuah kebenaran. Bahkan jika memang wanita tua itu menuntut, Rani tidak segan-segan menyewa pengacara handal untuk memenangkan kasus perceraian tersebut supaya Hilman tidak bisa berusaha menuntutnya. Lelaki itu hanya bisa diam saat istri dan juga ibu kandungnya tersebut saling beradu argumen. Sampai pada waktu azan Isya berkumandang, barulah ucapan para tetangga sekitar yang memojokkan mereka berdua bisa memukul mundur Hilman dan juga ibunya itu, supaya pergi jauh dan meninggalkan Rani di sini. Pukul 10 malam, Rani masih terdiam. Kendati sang anak sudah terlelap dalam indahnya buaya malam mimpi, ia masih terjaga. Rani duduk sambil bersandar di tembok kamarnya. Memang dalam ruangan berukuran 3x4 M2 tersebut hanya terdapat satu kasur busa seukuran 160x200 cm dengan tebal 20 cm dan juga satu lemari berbahan kaca terdapat di pojok sana. Dia kemudian menggulir layar ponsel guna mengingat-ingat kembali kebersamaan dirinya dan juga Hilman sejak 3 tahun yang lalu. Saat mendapati foto pertama saat mereka baru saja jadian pun memuat senyuman Rani pada wajah cantik itu seketika luntur. Dalam helaan nafas yang sedikit tersengal, Rani pun juga merasa sesak di waktu yang bersamaan. Bagaimana tidak, dua lelaki yang telah dikenalnya sangat lama itu gini benar-benar menorehkan luka paling dalam pada hatinya. Baru saja sembuh dari luka lama, ini malah luka menganga kembali tercetak di sana. Bahkan, yang terakhir ini sangatlah dalam sehingga Rani pun tak bisa berkata apa-apa. Hanya air mata yang berjatuhan. Menjadi saksi betapa kebahagiaannya dengan Hilman ternyata sangat semu. Memang ini sudah menjadi garis takdir Sang Maha Kuasa. Akan tetapi, haruskah 2 kali dia mengalami kegagalan berumah tangga karena adanya orang ketiga? Benar-benar memalukan. Seharusnya dulu dia mendengarkan ucapan sang ayah supaya tidak buru-buru menikah dan mengakhiri masa lajang. Rani pikir, waktu 3 tahun menjalin kasih dengan Hilman sudah cukup menjadi bukti bahwa lelaki itu sangat serius dan bisa diandalkan. Tetapi pada akhirnya, Rani mengumpat. Semua lelaki ternyata sama saja. Pembohong! Ucapan Rani terhenti saat teringat beberapa waktu lalu yang baru saja melepas masa lajang. Di mana Hilman dengan lantang mengucap ikrar ijab kabul di hadapan Sang Ilahi Rabai. Akan tetapi, janji sehidup semati pada Tuhan tersebut tidak berlaku. Karena seiring berjalannya waktu, seseorang bisa saja berubah tergantung dengan hasutan orang-orang di sekitarnya. Aku gagal lagi, Bu. Rani mengusap ingus yang hampir saja keluar dari hidung menggunakan lengan baju miliknya. Baru saja dia hendak menangis lagi, Sasa tiba-tiba bangun dan mengagetkannya. Spontan telapak tangan kanan tersebut terulur dan menepuk paha Supawa Sasa lekas terlelap kembali. Karena tidak ingin mengganggu tidur sang anak, Rani kemudian beranjak dari sana. Setelah Sasa benar-benar pulas, dia menuju ke lemari di mana menjadi tempat biasanya menyimpan berkas penting. Tangan dengan jemari yang lentik tersebut membuka 2 pintu kayu secara bersamaan. Memindai isinya dengan perasaan yang entah.
Lalu kemudian fokusnya tertuju pada setumpuk berkas yang tersimpan rapi dalam sebuah toples besar berbentuk pipi. Rani lantas mengambil beberapa berkas yang diperlukannya saat ini. Mulai dari buku nikah, kartu keluarga dan juga lainnya. Ia membalik lembar demi lembar, lalu berhenti pada 2 buku kecil dengan lambang Garuda di bagian depannya. Aku tidak mau berlama-lama. Toh, semua bukti-bukti sudah kau kantongi. Aku yakin prosesnya tidak mudah, tapi bismillah. Lancarkan semuanya, ya Allah. Aku pasti bisa menjalani ini semua dengan ikhlas sesuai dengan yang tertulis pada Lauhul Mahfuzmu. Ucap Rani dengan bibir bergetar. Setelah mengambil buku nikah miliknya dan beberapa fotokopi, di antaranya fotokopi kakak dan KTP yang semua memang selalu ada di dalam kotak toples tersebut. Beberapa waktu yang lalu memang Pak RT setempat sempat meminta foto KPK untuk pengajuan entah apapun itu. Maka dari itu, Rani pun masih memiliki stok fotokopian yang banyak. Karena dia belum pengalaman, Rani pun membuka halaman internet. Dia mengetikkan sesuatu dan mencari informasi yang saat ini diperlukan olehnya. Mengenai tata cara bagaimana proses perceraian tersebut berlangsung. Namun, 10 menit mencari jawaban meyakinkan pertanyaan pada dirinya sendiri, Rani malah kebingungan dibuatnya. Di sana penjelasannya menggunakan kata-kata baku, sehingga sulit dipahami. Maka dari itu, dia melakukan aksinya lagi untuk memposting sesuatu di sebuah grup curhatan emak-emak yang beranggotakan ratusan ribu dalam sebuah grup Facebook. Rani menarik napas dan menghembuskannya berulang kali. Bohong jika apa yang akan dilakukannya ini tidak membuat sesak dalam dada. Akan tetapi saat mengingat alasannya, rasa sesak itu haruslah dilawan. Aku sudah berjuang dan mengusahakan yang terbaik. Mungkin ini tibalah waktunya aku untuk menyerah. Semoga ini yang terbaik untukku dan untuk kenyamanan di hidupku. Ucap Rani dalam hati. Keesokan harinya, Pak Mul datang pagi-pagi sekali. Beliau juga turut mendengar bagaimana sang anak kemarin bertengkar dengan Bu Marni dan juga sang menantunya. Kamu yakin apa yang akan kamu putuskan kali ini, Wan? Yakin, Pak. Aku sudah tidak ingin bertahan lagi karena itu memang benar-benar menyakitkan. Semua sudah terjadi dan merupakan takdir hidupmu, Wan. Bapak hanya bisa mendoakan, semoga keputusanmu kali ini tidak akan berakibat buruk. Pak Mul menjawab. Seakan ucapan tersebut mengalirkan rasa hangat dan menambah kekuatan baru bagi Rani. Doakan aku, Pak. Semoga masalah ini cepat selesai dan aku bisa hidup tenang berdua saja dengan Sasa. Aku lelah, Pak. Rani menyeka air mata. Setelah mengucapkan hal tersebut dan berbincang sejenak di ruang tamu, pukul 10 pagi Rani membawa sepeda motornya keluar dari teras rumah. Tidak lupa ia menyambar amplop coklat berisikan berkas gugatan yang diletakkan di kamar sejak semalam. Wanita muda beranak satu itu sudah siap menggunakan kemeja biru navy, rok plisket berwarna senada dan juga hijab berwarna krim. Beruntunglah Sasa sudah dititipkan kepada budenya sejak pagi tadi. Aku siap. Akan kumulai semuanya dengan bismillah. Mengangguk dan berpamitan kepada Pak Mul. Sebelum dia menekan starter, sesosok lelaki datang sehingga membuatnya menyipitkan mata. Chapter ke-14. Rani terpekur sesaat. Lelaki itu malah mendekat ke arahnya dan membuatnya sontak mematikan sepeda motor matic yang dikendarai. Mau kemana, Wan? Sapa Ridwan. Karena tak nyaman, maka Rani pun turun dari atas kendaraan. Mau ke suatu tempat, Mas? Jawabnya. Oh, ya udah. Saya ada perlu sama Bapak. Ada kan di rumah? Dek. Perlu sama Bapak? Ada apa ini? Tanya Rani namun tak disuarakan. Hanya batinnya saja bertanya-tanya. Ada, Mas? Panggil aja, ya. Saya buru-buru ini. Jawab Rani sambil berlu. Dia kemudian menggeber tuas gas dan lekas berlalu setelah Ridwan masuk ke dalam rumahnya. Rani kemudian sampai di pengadilan agama salah satu kota cukup besar di Provinsi Jawa Timur setelah 45 menit berkendara. Maklum,
Dari rumah menuju ke sana sejauh 30 kilometer. Sementara dia hanya bisa melajukan kendaraan pelan sebab agak grogi berkendara di jalan ramai. Dia terperanjak dalam diam selepas memarkirkan kendaraan roda duanya yang nyempil di antara beratus kendaraan terparkir di sana pula. Apa kasus perceraian sebanyak itu? Tanyanya dalam hati. Dia tak mengerti, sebab dulu saat dia bercerai dengan suami pertama, semua dilimpahkan pada pengacara. Tak tahu menahu sama sekali. Semua beres dengan uang dalam kurun waktu kurang dari 2-3 bulan. Saat memasuki bangunan berlantai 2 tersebut, seketika jantungnya berdetak cepat. Di dekat lobi, dia hanya terdiam sambil melirik sekitar yang cukup ramai. Rasanya ingin kulangkahkan kaki ini kembali saja. Ya Allah, apa ini yang terbaik? Rani membatin sambil menggenggam erat berkas pada amplop coklat di tangan kanan. Sementara tangan kirinya mencengkram kuat tali tas selempang yang melingkar pada bahu. Tapi Rani tak boleh gentar. Sambil berjalan, dia memantapkan hati mengawali proses ini. Juga terus memohon petunjuk pada Tuhannya jika memang inilah jalan yang terbaik. Anak matanya kemudian menatap tulisan menggantung di atas sana dengan kapslak. Pendaftaran. Satu kata yang terbaca anak matanya. Rani segera mengambil nomor antrian dan duduk pada ruang tunggu. Di dalam sana, ada 2 petugas duduk dalam 2 kursi yang berbeda. Menatap layar komputer dan kedua tangannya sibuk mengetikkan sesuatu dengan cepat. Usianya mungkin seumuran Rani. Dengan 2 orang perempuan yang diperkirakan Rani juga tengah mengajukan gugatan perceraian. 2 orang wanita itu tengah mengobrol sambil menjelaskan sesuatu pada petugas. Sesekali dapat dilihat oleh kedua netra calon janda muda ini jika mereka ada yang emosi serta menangis. Tak berselang lama kemudian, mereka beranjak pergi dan nomor urutnya dipanggil. Nomor urut 152. Uak petugas melalui speaker aktif kecil yang sontak membuyarkan lamunan Rani. Rani kemudian melangkah masuk. Memperhatikan penampilannya sendiri dan membenarkan letak hijab segi 4 yang sempat tak rapi akibat terpaan angin. Berkasnya? Tanya sang petugas sesaat setelah Rani duduk pada sebuah kursi besi sebelah kiri. Sementara di sampingnya, ada wanita yang sejak tadi diperhatikan olehnya. Saat Rani menoleh, dia bertanya, "Menggugat juga, ya, Mbak?" "Iya, Mbak." Rani mengangguk tipis seraya tersenyum. Sebenarnya sedikit malu, tapi tak apa. Dia harus yakin atas keputusan yang diambil kali ini. "Masalahnya apa, Mbak?" "Kalau saya, dia selingkuh. Suami saya nggak tahu diri, udah kere ditolongin malah nusuk dari belakang." Tetang wanita itu yang membuat Rani tersenyum kikuk. Rani tak menjawab. Hanya saja dia bingung berkata-kata. Apa yang sekiranya tepat untuk menjawab hal itu? Bukankah ceritanya sama saja? Dia juga melakukan KDRT, "Mbak. Lihat ini dan ini. Sering dia mukulin aku. Untunglah aku sudah visum di rumah sakit dan akhirnya dia udah ditahan pihak berwajib. Enak deh menggugatnya." Celetuknya lagi. Rani memperhatikan semua luka pada tangan, sudut bibir dan dahi. Memang masih tercetak jelas dan membuatnya ngeri. "Beruntunglah aku tak seperti itu," ujar Rani dalam hati. "Astagfirullahaladzim, mengerikan sekali," jawab Rani singkat saat menatap beberapa kuka itu. "Di punggung banyak, Mak. Lebam. Dia suka mukul pakai ikat pinggang juga. Fangke, Mang. Biar tigang seks suami saya, Mbak." Imbuhnya menggebu-gebu. Tak lama kemudian, seorang petugas di hadapan Rani meminta Rani menanyai perihal gugatannya tersebut. Dia kemudian hendak menceritakan apa detailnya masalah gugatan. Sedikit rasa getir tersemat pada dadanya dan tersa nyeri. Namun, ia yakin jia ini yang terbaik baginya. Tapi sebelum bercerita, petugas itu memeriksa berkas gugatan dan menanyai Rani lagi. "Loh, ini belum buat surat gugatan ya?" tanya petugas wanita itu lembui. "Belum.
Rani terlipat. Ia pikir semua akan mudah. Tinggal menyodorkan berkas, sidang dan selesai. Tapi nyatanya rumit seperti ini. Ibu buat dulu. Di samping bangunan ini berjarak 2 bangunan, nanti ada jasa membuat gugatan atau bisa membuat sendiri. Ujarnya menjelaskan dengan detail. Setelah dirasa cukup tahu dan meminta penjelasan bagaimana cara pembuatannya, Rani pun pergi dari sana sambil mengangguk tipis. Baik, Mbak. Terima kasih. Permisi Duku. Rani beranjak dari ruang pendaftaran. Sampai di lobi, dia diarahkan seorang security pada sebuah bangunan yang berjarak 2 bangunan dari pengadilan ini. Rani berterima kasih dan berjalan menuju ke sana. Namun, belum sempat dia berjalan menuju ke tempat itu, dia dikejutkan dengan sesosok yang tak asing baginya. Loh, itu kan Mas Hilman? Kenapa dia ada di sekitar sini? Rani melipat dahi. Dia mencengkeram rok yang dikenakan supaya tak berkibar diterpa angin saat berjalan. Menapaki jalan berpaving menuju ke jalan besar, Rani menyipitkan mata. Benar itu Mas Hilman. Mau apa dia di sini? Sama siapa dia? Bertanya dalam hati tak dapat jawaban. Sampai pada akhirnya, motor yang ditumpangi Hilman dan seorang wanita masuk ke sebuah hotel kecil yang berada tak jauh dari bangunan pengadilan. Oh, jadi dia bersama Salah? Tanyanya sambil merekam aksi sang suami tersebut untuk memenangkan gugatan perceraian. Tapi, tak lama kemudian sebelum Rani ikut masuk ke dalam hotel itu, Salah dan Hilman kembali keluar. Rani yang panik kemudian mengenakan kacamata anti radiasi dan menutup sebagian wajah menggunakan masker. Apa mereka nggak jadi cek ini? Tanyanya lagi dalam hati. Namun, tak ada rasa sakit lagi mengingat memang seorang bajing 4N pantas bersanding dengan wanita murahan. Ia berdiri di samping pagar hotel. Dan tak lama kemudian, Rani pun lekas mengikuti mereka. Melupakan sejenak berkas gugatan yang harus segera dilengkapi. Hanya berselang 5 menit Rani menguntit, ternyata Hilman mengantarkan Salah pada sebuah bangunan. Hah, kenapa Salah juga membuat surat gugatan di sini? Apa ini artinya Salah juga masih istri orang? Dan suaminya itu satu kabupaten denganku? Astagfirullah. Rani pun penasaran. Dia segera meraih ponselnya. Jika Salah tidak menikah dengan orang kabupaten ini, mana mungkin Salah akan sidang di kota ini, bukan? Setahunya, Salah berasal dari salah satu kabupaten di ujung barat, masih masuk dalam provinsi Jawa Tengah. Mengaktifkan mode video dan merekam mereka berdua sebagai bukti penguat di persidangan nanti. Setelah dirasa yakin, barulah Rani mendekat ke arah mereka berdua. Masih menyalakan video itu dan segera menghampiri mereka berdua. Oh, jadi ini selingkuhan kamu berkedok mantan istri, Mas? Ternyata dia juga masih istri orang, ya? Hilman terperanjat. Lah Rani sengaja mempermalukan sekalian. Bagus, selingkuh dengan mantan istri kamu ini dan ternyata dia masih istri orang? Wow! Amazing! Chapter ke-15. Oh, jadi benar apa yang difoto itu, Mas? Tanya Rani dengan bibir bergetar. Entahlah, rasanya ingin saja dia pergi dari sana. Sakit, pasti. Tapi dia harus membalas semua perbuatan sang suami tersebut dengan cara mempermalukannya. Dikhianati dan Rani diam? Sorry, itu bukan tipe Rani sama Saiki. Jika kalian menganggap Rani sebagai wanita yang berani, kalian memang benar. Kesalahan di masa lalu membuatnya tak boleh diam jika telah disakiti. Rani, ucapnya. Hilman hendak maju, namun Rani mundur teratur dan berkata, Cukup, aku cukup tahu dengan semua itu. Silakan kalian berdua segera kembali. Seorang pengkhianat memang pantas bersanding dengan wanita murahan seperti kamu. Salah. Bentak Rani meninggi. Tutup mulutmu. Kamu yang merebut. Apa katamu? Merebut? Sadar, Salah.
Kalian bercerai 2017, jauh sebelum aku mengenal Hilman di tahun ke-2020. Dan aku berterima kasih atas kedatanganmu dalam rumah tangga kami. Jika tidak begitu, aku tidak akan mengetahui sifat busuk suamiku ini yang doyan sekali jajan. Ucap Rani meninggi memotong omongan Salah. Rani, kamu ini benar-benar buat Mas. Apa? Malu? Kamu malu diketahui orang banyak jika kamu doyan selingkuh? Malu? Cibir Rani ketus. Kenapa kamu tidak malu dengan Tuhanmu yang dengan enteng kamu melanggar larangannya? Hah? Di mana otakmu, Mas? Imbuhnya dengan nada serak. Pandangan semua orang tertuju pada mereka. Tak lama kemudian, sesosok wanita tua datang menghampiri dan membuat Rani tersenyum culas penuh kemenangan. Melihat Hilman yang tak bisa menjawab sebab merasa kalah telak, Rani pun pergi dari sana membawa kepingan lara. Setelah membuat keduanya malu, Rani segera kembali ke tempat pembuatan gugatan. Sampai di sana, antrian orang yang minta dibuatkan gugatan sudah berkurang. Sudah, Pak? Tanya Rani. Sudah, Bu. Silakan baca ulang dan tanda tangan di sini. Ucap petugas itu. Rani membaca poin demi poin data diri dan alasan yang tertera. Sudah benar dan dia pun segera menyelesaikan biaya jasa tersebut. Lalu langkahnya hendak dibawa kembali menuju ke gedung pengadilan agama. Namun, belum sempat Rani melangkah, petugas tadi berkata, "Kertas gugatannya difotokopi dulu, Bu." "Baik, Pak." Rani mengangguk dan memilih pergi ke toko sebelah untuk memfotokopi. Saat sedang menunggu proses fotokopi surat gugatan yang cukup banyak, wanita bernama Salah tadi mendekat ke arahnya bersama Hilman. "Serahkan ponsel milikmu." Desisnya tajam. Rani tak sedikit pun gentar. Dia mendongak dengan tatapan nyalang serta berani. "Kamu pikir kamu siapa? Nurut aja lah, Ran. Kami nggak mau Fir. Aku tidak akan memviralkan kalian jika kalian berdua tak mengganggu urusanku." Potong Rani cepat. Hilman kemudian mendekat dan hendak melayangkan pukulan, tapi Rani menangkisnya. "Berani kau menyentuhku, maka aku tak hanya akan menggugatmu, Mas. Tapi aku juga akan membuat laporan pada pihak berwajib jika kamu sudah bertindak KDR tinggi sama aku. Kamu lihat kamera di sana?" Tunjuk Rani pada sebuah kamera CCTV di fotocopian tersebut. Memang tempat fotokopi ini ada di sebelah sebuah minimarket. Satu bangunan, sehingga kamera CCTV pun tak luput dari sana. Hilman tampak menggeram. Sekali kamu menyentuhku, maka sudah kupastikan kamu akan berada di balik jeruji besi tak lama lagi." Rani menandaskan demikian. Setelah membayar uang fotokopi, dia pun berlalu meninggalkan Hilman serta Salah. "Mas, gimana ini? Kalau dia upload di TokTok, bisa malu aku, Mas." Seru Salah merajuk. "Tidak akan, Sel. Aku akan berusaha menemukan rekaman itu sebelum dia berani menguploadnya." Tangan Hilman terkepal di samping tubuh. Belum juga rasa kesalnya mereda, Salah bertanya lagi. "Oh iya, Mas? Mobil Mas memangnya kemana sih?" "Dek." Hilman tercekat. Harus menjawab apa dia? "Harusnya Mas nganter aku pakai mobil, supaya suamiku itu mau mundur dan menceraikan aku, Mas." Wanita itu mengimbuhi. "Ah, iya, Sel. Tadi ada di rumah Rani. Aku ambil saja besok. Kemarin kuncinya disembunyiin sama dia." Ucap Hilman dengan kikuk. "Mas kok ceroboh gitu sih? Kalau dia jual gimana?" Tanya Salah mendesak. "Nggak akan," sahut Hilman cepat. "Ya udah, ayo ke sana. Sudah siang, panas. Nanti kulit kamu terbakar." Hilman mencoba mengalihkan perhatian. Rani duduk di depan petugas. Dia menyodorkan berkas gugatan pada wanita tadi. Setelah semuanya lengkap, barulah Rani diminta untuk membayar.
Silakan bayar biayanya di meja nomor 2, ya, Bu. Rani mengangguk patuh. Sambil memegang kertas slip, Rani menuju ke sana. Ini, Mbak. Ucapnya sambil menyodorkan kertas yang diberikan tadi di loket pendaftaran. Ia masih menunggu sampai petugas di meja 2 tersebut usai mengetikkan sesuatu. Cukup lama sehingga membuat Rani sontak menguap sesaat. Ternyata proses perceraian tidak mudah. Pantaslah dulu Pak Mulyono menyewa jasa pengacara ternama di kampungnya untuk mengurusi perihal ini. Setelah selembar kertas diprint, tak lama setelahnya sebuah slip kertas yang diberikan Rani Tari dikembalikan. Tak lupa, petugas berhijab merah merun itu menjelaskan apa saja yang dibayar Rani. Tak begitu paham, namun Rani mengiyakan saja. Oh iya, Mbak, ini sidangnya kapan, ya? Tanya Rani penadaran saat wanita itu tak kunjung berkata lagi. Nanti ada diberitahukan melalui surat 0 anggilan. Bu, karena ibu yang menggugat, maka ibu wajib datang. Apa di sidang pertama harus membawa saksi? Tanya Rani lebih jauh. Nanti akan dijelaskan. Usahakan suami ibu jangan datang, supaya proses mediasi gagal dan ibu segera bercerai sesuai keinginan. Di sini juga tertulis jika suami ibu pernah melakukan KDR tinggi kan? Jadi, semoga prosesnya dipermudah. Apakah suami ibu masih tinggal di rumah yang sama dengan ibu? Tanyanya lagi yang disambut gelengan kepala oleh Rani. Tidak, Mbak. Baiklah. Saya akan mencatat alamatnya sama, ya? Supaya surat panggilan sidang pertama nanti dikirimkan ke rumah Anda. Dan suami ibu tidak tahu mengenai hal ini. Sebab yang ingin ke sini harus membawa surat undangan. Baik, Mbak. Baiklah. Ada pertanyaan lagi? Tanya petugas tersebut. Prosesnya apa akan lama ya, Mbak? Kiolek Rani. Jika kedua belah pihak sepakat dan tidak ada penuntutan harta gono gini atau saling mendebat dan meminta hak asuh anak, maka akan cepat. Tutur wanita itu. Ah, baiklah. Terima kasih banyak penjelasannya, Mbak. Saya permisi. Rani mengangguk sebelum beranjak dari sana. Gedung yang diyakini oleh Rani jika tak ada seorang pun yang mau berurusan perihal perceraian itu ditinggalkan dengan perasaan yang lebih plong. Semoga aja Mas Hilman tidak datang dan mengacaukan semuanya. Mengingat ibu mertua yang kayak nenek lampir, sepertinya dia juga akan menuntut harta gono gini. Ini tak boleh dibiarkan. Chapter ke-16. Detik pada waktu telah berganti jam, jam pun berganti hari. Dan sudah tepat 10 hari sejak surat dari pengadilan datang. Hari ini, jadwal pertama Rani dan Hilman yang akan sidang. Beruntunglah 2 surat panggilan itu datang ke rumah Rani. Sehingga dengan begitu, Rani yakin Hilman tak akan datang. Ya, dari laman berita online yang dibaca Rani, jika tergugat tidak datang, maka proses akan dipercepat. Mengenakan kemeja lengan panjang berwarna navy dan juga celana kulot berwarna senada, serta hijab berwarna pastel, Rani datang ke kantor pengadilan agama sendirian. Menurut informasi yang dicarinya melalui grup Facebook yang berisikan curhatan emak-emak, Rani mendapat info jika sidang pertama tak memerlukan saksi. Sidang Rani dimulai pukul 10 pagi. Bahkan, sudah setengah jam yang lalu Rani datang. Mencari informasi dan menunggu giliran dipanggil oleh petugas. Hari ini dia akan menyerahkan bukti perselingkuhan Hilman dan mengikuti jalannya sidang. Jujur, Rani sedang gugup. Bagaimanapun, ini pengalaman pertamanya berhadapan langsung dengan hakim di ruangan yang sebenarnya tak ingin dia masuki. Saat sedang duduk di sebuah kursi tunggu berbahan stainless, Rani dihampiri oleh seorang lelaki yang tak lain dan tak bukan adalah mantan kekasihnya di zaman SMP. Rani? Kamu Rani, kan? Tanyanya. Dek. Rani mengangguk. Dicermatinya sesosok lelaki yang dulu menjadi ketua kelas. Tampan dan rupawan dan masih seusianya. Iya, kamu. Aku Tio, mosok lali? Jawab Tio singkat. Dia malah tertawa saat menatap Rani yang mungkin keheranan melihat penampilannya. Enggak, cuma kaget aja, sih.
sahut Rani cepat. Dia masih tak mengerti apakah Tio juga sedang menunggu antrian sidang. Namun, Rani memilih tak bertanya, karena sudah pasti jawabannya adalah iya. Kamu di sini nggak? Rani hanya tersenyum dan mengangkat berkas. Dia melirik ke samping, ramai juga meski hari Rabu. Tio hanya tersenyum penuh kecanggungan. Dia tahu Rani dulu sudah bercerai dan menikah belum lama ini. Jadi, benarkah Rani akan bercerai lagi? Membatin tanpa mau bertanya. Kamu sendiri? Rani memberanikan diri bertanya lagi. Dia juga tak tahu harus bertanya apa, sebab hanya itu yang terlintas dalam benaknya tadi. Aku nganterin tetanggaku. Jadi saksi. Jawab Tio singkat. Rani manggut-manggut saja. Masih merasa tak enak, sebab mereka sekarang sudah sangat berbeda. Anak kamu gak ikut? Tanya Tio lagi. Enggak, yuk, anakku di rumah sama bapak. Jawab Rani dengan gugup. Keduanya kemudian saling terdiam sampai Rani kemudian dipanggil untuk masuk ke dalam. Rani kemudian meneguk ludah sesaat setelah masuk ke dalam ruangan. Ia melirik ke kanan kiri dengan canggung. Dia tengah menjadi pusat perhatian saat ini. Sejauh mata memandang, mereka semua bak mata elang yang sedang mengincar mangsanya dari atas ketinggian. Ingin segera menerkam dan membuat Rani kebingungan. Rani duduk di sebuah kursi depan hakim ketua, menghadap dengan kaki gemetaran. Saudara Rani, apakah Anda datang sendirian? Tanya hakim ketua sebelum membaca berkas perkara gugatan wanita muda itu. Iya, Pak Hakim. Saya sendirian. Jawab Rani dengan mantap. Pesan dan kesan dari beberapa komentator di Facebook mengatakan jika dia tak boleh panik. Agenda hari ini adalah pembacaan gugatan dari penggugat saudari Rani Setiawati yang dilayangkan kepada tergugat Hilman Dwi Kurniawan. Dengan ini, saya selaku hakim ketua menyatakan jika sidang dibuka. Terdengar suara ketukan palu kayu 3 kali di sebelah kanan tangan hakim tersebut. Rani hanya bisa menyaksikan dengan sesekali mengerjapkan mata. Semua yang berada di sana tampak hening. Setelah membaca berkas gugatan, pandangan semua orang nampak tertuju pada Rani lagi. Bersama permohonan gugatan perceraian, penggugat tidak mengajukan gugatan apapun. Betul? Tanya hakim ketua. Benar, Pak Hakim. Rani menjawab sebisanya. Kendati debaran dada masih bergemuruh hebat, dia tak boleh gugup sedikit pun. Sebisa mungkin bersikap tenang. Di antara 3 hakim yang berada di depan Rani, salah satunya pun mulai bertanya. Apa pokok permasalahan yang menyebabkan Anda menggugat suami Anda? Tidak jujur persoalan uang, nafkah yang sangat tidak cukup, ibu mertua yang selalu menghina saya dan puncaknya adalah perselingkuhan. Tegas, lugas dan penuh penekanan di kalimat terakhir. Hakim ketua tampak mencatat sesuatu. Lalu setelahnya, kembali menimpali. Di sini juga tertulis jika tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Bisa sebutkan seperti apa tindakan itu dan apa pemicunya? Kiulek lelaki berkacamata tersebut. Seperti yang sudah tertulis di sana, masalahnya sebenarnya hanya sepele. Saya menanyakan kejujuran saudari Hilman untuk berterus terang kemana uang yang disimpan selama ini. Sebab dalam tulisan tersebut dia menjelaskan juga jika dia membawa mobil bapak saya 2 bulan dengan dalih menjadi driver taksi online. Tapi selama 2 bulan itu, dia tidak transparan soal nafkah. Puncaknya saat saya menanyakan sisa uang, dia marah dan menampar saya. Di sana pula ada foto-foto bukti perselingkuhan saudara tergugat yang diambil beberapa minggu lalu di sebuah lokasi wisata. Di sana tertera tanggal, bulan dan juga tahun foto itu diambil. Hakim ketua manggut-manggut. Ia bertanya kembali. Menurut keterangan saudari Rani, apakah benar selingkuhannya itu adalah mantan istri saudara tergugat yang pertama? Benar, Pak Hakim. Rani menjawab singkat. Baiklah. Mereka bertiga tampak berbisik. Tak lama setelahnya, hakim ketua kembali berkata, karena saudara tergugat tidak hadir, maka akan diadakan sidang mediasi kedua.
Sebelum memutuskan, saya perlu meminta saudara tergugat untuk datang. Bagaimanapun, wajib dilakukan mediasi terlebih dahulu. Ada yang perlu dibicarakan lagi. Saya ingin tetap bercerai tanpa adanya sidang mediasi, Pak Hakim. Saya sudah memantapkan hati untuk bercerai. Bukan tanpa alasan, ini menyangkut ketenangan dan kenyamanan saya seorang wanita. Saya sudah cukup bersabar selama ini dengan ibu mertua saya yang selalu melakukan kekerasan verbal. Mengatai saya miskin, udik, mencemooh anak saya, menghardik, membentak dan mengatai saya pengangguran. Saya juga sempat dianiaya oleh ibu mertua saya. Beliau menjambak rambut saya di saat saya masih tinggal di rumah ibu mertua saya sana. Jadi, mohon pertimbangkan untuk tidak melakukan sidang mediasi. Karena ini sudah ranahnya perselingkuhan dan tak bisa saya maafkan sama sekali. Rumah tangga saya sudah tidak sehat. Saya tak mau sakit hati sendirian, sementara dia kemarin saat saya membuat gugatan di dekat sini pun masih menjalin kasih dengan selingkuhannya. Mereka jalan berdua dan hendak menemani selingkuhannya untuk proses perceraian mungkin. Apa Anda mempunyai bukti? Punya. Maaf jika belum menyertakan bukti saat itu juga. Masih ada di ponsel saya. Tutur Rani. Baiklah. Kita adakan sidang lanjutan minggu depan dengan agenda menghadirkan saksi. Apa Anda bisa membawa saksi yang bisa memperkuat gugatan Anda? Tanya Pak Hakim. Bisa, Pak Hakim. Kebetulan saat ibu mertua saya menjambak dan menampar, bapak kandung saya melihatnya. Baiklah. Kalau begitu, sidang mediasi ditunda dan sekaligus menghadirkan para saksi. Rani mengangguk. Setelah hakim ketua pamit undur diri, dia keluar dari ruangan tersebut dengan air mata yang menitik pada pipinya. Tuhan, ini sakit sekali. Chapter ke-17. Suara azan duhur siang itu berkumandang. Waktu menunjukkan pukul 12 siang lebih 15 menit. Rani sampai di rumah dengan keadaan yang tidak baik-baik saja. Pikirannya bercabang kemana-mana. Banyak hal yang harus dipikirkan setelah ini. Selain cemoohan dan nyinyiran dari para tetangga, dia harus bisa menjauhkan Sasa dari ucapan-ucapan yang tidak enak tersebut. Baru pulang, Ban? Pak Mul bertanya saat sang anak tertunduk lesu. Sebagai seorang lelaki yang pernah gagal dalam rumah tangga, Pak Mul tahu betul. Ya, dulunya Pak Mul memiliki 2 istri. Setelah istri keduanya tiada, istri pertamanya pun ikut menyusul ke pangkuan ilahi 2 tahun setelah itu. Sampai saat ini, dia memutuskan untuk menduda selamanya. Rani mengangguk, enggan membeberkan apa yang terjadi di sana. Nyatanya, itu terlalu menyakitkan untuk diceritakan. Ia lantas langsung masuk saja ke dalam kamar. Tak peduli juga dengan Sasa yang masih bermain di rumah Pak D-nya. Tangis Rani pecah. Tak ada seorang pun yang mau gagal dalam rumah tangga. Setelah ini, apa yang harus dia lakukan? Anaknya butuh sosok ayah untuk tumbuh kembangnya. Sudah sejak bayi, tak pernah sekalipun dipedulikan sang ayah. Sama sekali tidak. Sehingga Rani harus banting tulang sendiri menghidupi bocah kecil itu. Saat rasa sesak menghampiri, Rani mulai memejamkan mata. Berharap ini hanya mimpi semata. Cukup lama Rani terlelap. Hingga suara vibrasi ponsel mengganggu aktivitas tidurnya siang ini. Dengan malas, dia meraihnya. Ada apa? Ibu ada di depan rumah. Bukain pintu. Dek. Rani terperanjat. Sial. Dia tidak melihat nomor telepon yang menghubunginya tersebut. Buru-buru dia bangkit. Menatap sekitar, kosong. Di ruang tamu sana sudah tak ada Pak Mul. Entah kemana, Rani tak ambil pusing. Gegas dia beralih menuju ke pintu depan, mengintip melalui jendela kaca di sampingnya. Wahai Ratu Cerewet Permanen, ngapain datang lagi ke sini sih? Rani mencebik kesal. Ingin mengatakan jika tidak ada di rumah, namun sepeda motornya ada di depan. Pastilah sang ibu mertua tidak akan percaya jika dirinya sedang bepergian. Ceklek. Dengan terpaksa, Rani membuka pintu. Dia menatap kesal ke arah ibu mertuanya yang sedang menatap dengan nyalang. Tunggu, kenapa malah ibu mertuanya yang ke sini?
Kenapa tidak Hilman saja? Wanita itu menerobos masuk. Kamu itu ya, orang tua datang gak dikasih masuk. Bengong aja. Kesambet baru tahu rasa. Tukas Bu Marni sambil menyelangkan kaki di atas kursi kayu. Rani tidak langsung ikut duduk di depan ibunya. Karena suara dari knalpot motor seseorang terdengar memasuki halaman dan berhenti di garasi depan teras yang sudah kosong melompong. Pintu yang masih terbuka pun dapat memperlihatkan siapa yang sedang berada di sana. Datang dengan membawa kantong kresek hitam sedang entah berisikan apa. Mau apa kamu kesini lagi? Sarkas Rani menatap suaminya yang tidak tahu malu. Sama seperti induknya, ini anaknya pun juga langsung masuk dan duduk begitu saja di kursi sebelum dipersilakan masuk. Benar-benar sangat tidak mempunyai sopan santun, bukan? Wan, Mas mau memperbaiki semuanya. Tutur lelaki tersebut. Akan tetapi, Rani hanya cuek bebek. Sekuat hati dia sedang menutupi luka dengan senyum tipis pada kedua sudut bibir. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Apa kelakuanmu kemarin di pengadilan itu menunjukkan sikap ingin memperbaiki semuanya? Rani bertanya dengan nada sarkas. Tidak, Mas. Kamu malah membela selingkuhanmu. Dan sekarang dengan tidak tahu malunya, kamu datang ke sini dan menganggap jika seolah baik-baik saja? Lucu sekali. Kamu melawak, Mas. Rani terkekeh. Ada banyak orang yang bersikap demikian. Demi terlihat baik-baik saja, ada banyak topeng senyum dan gelak tawa yang dipasang di wajah. Semua hanya karena tidak mau dianggap lemah. Rani serapu itu. Melihat dua orang yang memang benar-benar dibenci, seketika membuat laranya semakin tergores sangat dalam. Tidak akan sembuh sampai kapanpun. Dia kira Hilman akan menjadi obat dari rasa sakit sebelumnya. Akan tetapi, nyatanya Hilmanlah sang menoreh luka kedua. Terkhianati dan kehilangan bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Hati manusia butuh kewarasan untuk menstabilkan mental yang sempat terguncang. Kalau mau cerai, ya bagi harta gono gini dong. Nah, apa yang ditakutkan Rani pun akhirnya keluar juga. Bukan takut karena dituntut, tetapi takut jika ibu mertuanya itu stroke berat akibat impian yang terlalu tinggi. Ibu tidak tahu malu, ya? Harta gono gini mana yang ibu minta? Tanya Rani meninggi. Dia turut duduk, mengambil air mineral kemasan gelas dan meminumnya sampai tandas. Selalu saja Bu Marni membuat emosinya memuncak. Bu! Sergah Hilman. Kenapa, Man? Benar dong. Ibu bisa diem? Enggak. Bentak Hilman. Enggak lah, Man. Ibu itu harus memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi milik kita. Ucap Bu Marni dengan enteng. Jadi ya, Wan, kalau mau cerai, ibu minta harta gono gini kalian separuh. Rani berdecih. Harta mana yang ibu minta? Ya rumah inilah. Dijual dan dibagi dua kamu sama Hilman. Lihatlah pemirsa. Tanpa rasa bersalah, wanita tua itu masih saja menuntut harta gono gini. Padahal sejak dulu, belum pernah sekalipun Hilman memberinya sesuatu yang berharga. Jika uang 100.000 sampai 500.000 itu pun masih tergolong biasa saja ketika mereka berpacaran. Bahkan, untuk rumah ini pun dibangun jauh sebelum Rani menikah dengan suami pertama. Bahkan, penggunaan rumahnya juga beratasnamakan Pak Mul. Jadi, harta gono gini mana yang akan diminta? Mas, kamu itu apa tidak menjelaskan kepada ibumu yang sangat bodoh itu? Berani kamu mengatai ibu bodoh, Ran? Benar-benar istri yang tidak pernah bisa menghargai mertuanya. Bentak Bu Marni. Memang ibu bodoh. Kalau tidak bodoh, lalu apa namanya? Ibu menuntut harta gono gini. Rumah ini saja milik bapakku. Mana mungkin ibu bisa menggugatnya? Tanya Rani. Ya, kalau begitu, ibu minta rumahmu yang di sebelah sana itu yang dicat biru. Ibu mau rumah itu dijual dan uangnya dibagi dua sama rata. Bu Marni mendongak. Bersikap angkuh dan seenaknya sendiri.
Dek, Rani terpekur. Bagaimana ibu mertuanya itu bisa mengetahui ke rumahnya yang lain? Siapa yang memberitahukan hari ini? Apakah tetangga sekitar? Atau memang wanita itu mencari tahunya sendiri? Entahlah. Dia tidak mau memikirkan hal itu. Yang terpenting saat ini bagaimana caranya mengusir dua manusia yang tidak tahu diri itu dari rumahnya. Supaya tidak mengganggu mood dan membuat emosinya meledak-ledak. Bu, aku kesini mau memperbaiki hubungan. Ibu jangan memperkeruh suasana. Kalau memang tidak dapat dipertahankan, kenapa kamu harus bersikeras seperti itu, Man? Ibu bisa diam, gak? Rani hanya bisa geleng-geleng kepala dibuatnya. Asal ibu tahu, rumah itu juga dibangun jauh sebelum aku kenal dengan Mas Hilman. Jadi, bagaimanapun ibu mau menggugatnya, ya silakan saja. Karena akan kupastikan kalian gagal mendapatkan apa yang memang tidak seharusnya menjadi milik kalian. Aneh. Rani! Rani! Bu Marni tampak berteriak. Sementara Rani hanya menuju ke belakang. Mengambil senjata andalannya dan lekas mengancam kedua manusia tersebut. Mau pergi dari sini sekarang atau tidak? Glek. Hilman dan ibunya tidak dapat berkata-kata. Menatap sang istri yang membawa celurit membuat nyalinya menciut. Chapter ke-18. Hilman dan Bu Marni keluar rumah dengan raut wajah ketakutan. Tidak tahu saja jika Rani sosok wanita yang tega dan bisa saja bertindak nekat. Andaikan Hilman dan Bu Marni tak datang kemari di saat moodnya sedang buruk, mungkin Rani tak akan bertindak senekat itu. Sayang semua sudah di luar kendali Rani sendiri. Wanita itu sudah jengkel dan kesal menghadapi ibu mertuanya yang teramat kelewatan. Rani menarik napas dalam manakala usai melakukan pengancaman. Entah, mau dikatakan dia wanita gila atau apa, yang pasti Rani tak ambil pusing. Dia mempertahankan apa yang menjadi hak miliknya saat ini. 1 minggu berlalu, surat panggilan sidang kedua datang. Rani bersiap menghadirkan Pak Mul sebagai saksi dan tetangga sekitar untuk memperlancar proses persidangan. Mengenakan gamis hitam dengan kimar lebar, Rani memasuki gedung pengadilan agama, di mana sudah banyak orang mengantri di sana. Pukul 11 siang, jadwal sidang akan dimulai. Sudah sejak 1 jam lalu dia menunggu, namun beruntungnya Hilman tak datang. Tak seperti awal lalu, di mana surat panggilan untuk Hilman yang dikirimkan ke rumahnya. Mungkin dikirimkan ke tempat Hilman sendiri di salah satu kota provinsi Jawa Tengah sana. Wan, Hilman gak datang, ya? Tanya Pak Mul. Dia takut saja jika nanti tiba-tiba Hilman datang dan mengacaukan semuanya. Nggak tahu, Pak. Biarin kalau nggak datang. Lebih baik malah. Aku sudah lihat dia, Pak. Rani tak berharap keluarga benalu itu datang. Ya, dikhianati dan disakiti bukanlah hal yang bisa dimaafkan. Saat waktu menunjukkan puluk 11,02, nama dan nomor sidang Rani dipanggil. Datang sendiri lagi, Bu Rani? Tanya hakim ketua yang dijawab anggukan dari Rani. Baiklah, karena pihak tergugat tidak hadir, maka, maaf, saya terlambat Pak Hakim. Hilman datang dengan napas terengah. Baik Pak Mul, Rani dan Bu Jumi selaku saksi kedua pun turut mencebik kesal. Bahkan 3 hakim di sana turut menoleh ke arah pintu masuk. Dek, sapanya pada Rani. Hilman tersenyum mengembang selepas menyalami para hakim. Setelah dicuekan oleh Rani, Hilman pun duduk di sebuah kursi yang terletak tidak jauh dari tempat Rani saat ini. Kedua pasangan suami istri yang akan gagal dalam membina hubungan rumah tangga mereka itu saling menatap lurus ke depan. Hakim ketua mulai membacakan agenda gugatan yang dilayangkan Rani pada Hilman. Bagaimana saudara tergugat? Apakah benar apa yang tertulis di sini? Apakah benar Anda berselingkuh? Tanya hakim ketua berkacamata tersebut. Mohon maaf, Pak Hakim. Percekcokan dalam rumah tangga saya rasakan sudah hal biasa. Jadi, saya rasa masih bisa mempertahankan rumah tangga ini. Karena sejatinya, bukankah semua orang pantas mendapatkan kesempatan kedua?
Perihal selingkuh, saya tekankan lagi itu sama sekali tidak benar. Maaf menyelah, Pak Hakim. Saya juga mempunyai foto maupun video kedekatan mereka. Jadi, ini bukan masalah kesempatan kedua atau tidak. Karena saya tidak mau lagi bersama lelaki yang tukang selingkuh. Tegas Rani dengan nada berapi-api. Enak saja suaminya itu tak mau bercerai. Mohon maaf lagi, Pak Hakim. Foto dan video tersebut terekam jauh hari sebelum. Bohong! Di sana ada tanggal pengambilan gambar itu, Pak Hakim. Jelas tertera jika itu adalah tanggal di mana dia pamit ke Malang, namun malah pergi ke Bromo. Tatapan Rani sinis ke arah Hilman. Melalui pengeras suara, dia menekankan jika itu adalah sanggahan Hilman saja untuk pembelaan diri. Foto itu kan bisa saja editan, Pak Hakim. Mohon pertimbangkan lagi. Dan apakah Pak Hakim percaya jika itu adalah foto editan? Saya rasa Pak Hakim bisa menilai mana yang benar atau mana yang editan. Bisa datangkan ahlinya untuk mengecek. Sebab mana mungkin orang mengambil potret kebersamaan secara spontan dengan harus mengganti waktu di dalam ponsel itu sendiri? Saya rasa itu memakan waktu dan memang hanya pembelaan diri saudara tergugat saja. Tanya Rani dengan sanggahan yang cukup masuk akal. Pak Hakim, itu. Beri kami waktu untuk berunding, saudara tergugat. Ketiga hakim tersebut saling pandang. Berbisik sejenak dan entah memutuskan apa. Tolong katakan yang sejujurnya saudara tergugat. Apakah benar jika Anda apa yang dikatakan oleh saudari penggugat tadi? Mohon maaf, ini sebenarnya hanya kesalahpahaman saja, Pak Hakim. Kami memang bersama, berlibur maksudnya ke Bromo. Itu tidak sendiri. Ada ibu saya dan anggota keluarga yang lain. Kami bersikap selayaknya orang tua utuh bagi anak kami. Sebab, Pak Hakim pasti tahu bagaimana perasaan anak broken home di mana kedua orang tuanya berpisah dan kekurangan perhatian. Saya rasa, itu hanya kecemburuan saudari Rani saja yang dilebih-lebihkan. Bukankah mengenai foto tersebut, wajah bisa diubah? Mengingat sekarang zamannya sudah canggih dan pastinya bisa saja foto itu diedit, bukan? Sanggah Hilman. Apakah Anda berani disumpah di bawah kitab suci? Tanya Pak Hakim. Berani, Pak Hakim? Hilman pede sekali berkata seperti itu. Tidak tahu saja jika dia sedang menggali kuburnya sendiri. Hakim nampak berbisik lagi dan membuat Rani mengepalkan tangan di atas paha. Saya yakin foto itu bukan editan semata, Pak Hakim. Ini bukan perkara cemburu yang dilebih-lebihkan, tetapi soal perselingkuhan yang berkedok liburan dengan anak mereka. Tapi jika saudara tergugat mau disumpah, saya tidak melarang. Toh jika dia berbohong, pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal di kemudian hari. Pungkasnya, bisa tanyakan kepada ibu saya, Pak Hakim, benar atau tidaknya? Tutur Hilman lagi membela diri. Rani pun mengikuti ritme permainan Hilman. Hilman pasti akan menggunakan ini supaya proses perceraian gagal dan kembali tinggal di rumah Rani lagi. Jika memang ibu mertua saya ada di sana dan tak mengetahui sesuatu, mohon disumpah saja sebagai saksi Pak Hakim. Toh benar atau tidaknya, biarkan dia bersaksi atas nama Tuhan. Jika mulutnya berbohong, biarkan Tuhan memberikan azab yang setimpal. Rani menegaskan. Bu Marni tampak ketakutan. Dia kemudian diminta bersumpah di bawah Al-Quran. Saya bersumpah atas nama Allah, jika apa yang dilakukan putra saya sudah semestinya, hanya berlibur biasa dan tak melakukan apapun. Rani tergagah dan mengulum senyum. Dia bisa menangkap ekspresi ibu mertuanya yang terpaksa berbohong. Padahal itu di bawah kitab suci. Namun, bisa-bisanya sang ibu berkata demikian. Pak Hakim juga bisa membaca screenshot mesra antara saudara tergugat dengan mantan istrinya. Dari sana, Pak Hakim bisa memastikan jika tulisan itu asli. Tidak dibuat-buat. Mohon pertimbangkan lagi. Proses perceraian tahap kedua ini terkesan cukup alot. Keduanya lantas diminta ke ruang mediasi untuk mencoba mendamaikan keduanya karena tak menemui titik terang. Mulut membusuk karena kerap berbohong.
Ibu dan Mas Hilman nggak pernah nonton film yang lagi trending itu, ya? Cibir Rani pelan. Wan, Mas nggak mau kita pisah. Hilman ikut duduk di ruang tunggu bersama ibunya. Aku rasa pembahasan kita cukup sampai di sini, Mas. Kamu jangan mempersulit semuanya. Lepaskan aku, supaya kamu juga bisa bersama-sama lagi. Sebelum berlalu, Rani mendekat ke arah ibu mertuanya dan berbisik. Oh iya, ibu datang ke sini mau cari rumah gratis untuk ditinggali, kan? Aku rasa ibu nggak akan kembali ke rumahku lagi. Bahkan, gugatan ibu atas rumahku itu nggak bisa sama sekali. Jadi, jangan berharap banyak, nenek sosialita. 30 menit kemudian, Rani masuk ke ruang mediasi. Di sana, sudah ada salah satu hakim yang berada di ruang sidang tadi. Duduk di samping lelaki yang diketahui Rani bernama Jordi. Mediasi akan diadakan 30 menit. Mohon untuk tidak membahas hal-hal yang tidak penting. Tutur Jordi. Entah bertugas seperti apa, Rani hanya mengangguk. Dia duduk berhadapan dengan Hilman. Sementara Pak Mul, Bu Jumi, dan Bu Marni ada di luar sana sedang mencak-mencak tak karuan. Selepas membacakan gugatan mengenai semuanya, kini petugas bernama Jordi berkata, "Ada tambahan, Bu Rani?" Gelengan Rani mewakili semuanya. "Tidak ada. Itu saja, Pak Hakim. Tapi jika saudari Rani ngotot mau bercerai, saya juga mau mengajukan gugatan atas uang saya yang digunakan untuk ikut membangun rumah Rani di desa X." Hilman berkata demikian. "Dek," Rani melirik. "Uang mana yang digunakannya?" Lucu sekali. Kedua pasangan suami istri tersebut kemudian saling berdebat dan berakhir dengan proses mediasi yang gagal total sebab tak ada yang mau mengalah. Bukannya damai, ini malah semakin runyam. Rani menggerutu usai sidang mediasi tak menemui titik terang. Jika saja Hilman tak datang, maka semua lancar dan dipastikan sidang ketiga adalah yang terakhir. Namun, jika begini, mana bisa? Hah, rumit memang. Chapter ke-19. Rani termenung di bawah pohon mangga samping rumahnya. Duduk di atas dipan bambu yang biasa digunakan untuk bersantai. Di sana, dulu ia pernah tertawa bersama Hilman. Ngerujak bersama, bermain pasir dengan Sasa di bawahnya dan juga bersenandung ria manakala Hilman memainkan gitar. Semua itu bagaikan kembang api yang terlontar di angkasa. Menyala terang, redup lalu menghilang. Kadang dia berpikir, kenapa takdir Tuhan tak sesuai dengan yang diinginkan oleh Rani? Apakah Tuhan mempunyai maksud lain di balik semua ini? Dia kira Hilman adalah rumah. Tahu nyatanya hanya tempat singgah. Saat dia sedang terdiam dengan banyak angan yang mengambang, Rani pun melonjak dengan vibrasi ponsel yang berada di tangannya. "Siapa ini?" Taniknya dalam hati. Nomor ponsel tak dikenal menghubungi. Tak ada gambar, hanya kosong yang didapati. "Siapa ini?" Cecar Rani dengan nada ketus. "Apa kamu yakin akan berpisah dengan Hilman, Wan? Apa nggak sebaiknya kamu pertahanin dulu rumah tangga kamu?" Tanya seseorang dari seberang telepon sana. Rani tahu itu Helmi, kakak iparnya. Belum sempat dia mengucap, ada wanita yang juga menyela. "Buat apa dipertahankan kalau memang rumah tangga mereka sudah tidak sehat, Mas? Kalau aku jadi Rani, langkahku itu berarti harus benar. Adikmu saja yang banyak bertingkah." Mbak Yani menyahut. Dari obrolan di panggilan telepon tersebut diketahui, jika Hilman sempat tinggal di sana beberapa hari. Namun karena Bu Marni tak menjaga sikap, maka Yani pun mengusir. "Maaf, Mbak, Mas. Tadi aku kira siapa?" Jawab Rani tak enak. "Jadi gimana keputusanmu, Wan?" Tanya Helmi. Rani yakin jika panggilan tersebut di mode loudspeaker, sebab antara Yani dan Helmi berbicara bergantian. "Maaf jika aku nggak bisa mempertahankan rumah tanggaku, Mas. Aku sudah berusaha, tapi Mas Hilman,
dia mengecewakanku. Bahkan, Mas Hilman datang ke pengadilan bareng Salah. Entah mengantarkan wanita itu bercerai atau apa. Rani nggak tahu. Aku sakit, Mas. Aku udah nggak sanggup. Di sini, ibu pun kerap kali buat masalah. Maaf jika ini adalah keputusan terakhirku. Aku harap Mas Helmi dan Mbak Yani nggak nyalahin aku. Bagaimanapun, siapa juga yang mau rumah tangganya hancur seperti ini? Tukas Rani sendu. Kami sebagai keluarga Hilman meminta maaf, Ran. Mas juga nggak bisa maksa kamu untuk bertahan. Jika memang itu yang menjadi keputusanmu, Mas dan Mbak hanya bisa mendoakan semoga ada jalan yang terbaik saja untuk kalian. Ya, Mas. Tapi hubungan kekeluargaan kita tidak putus sampai di sini, kan, Mas, Mbak? Tanya Rani. Bagaimanapun, dia masih berhubungan baik juga dengan adik dan juga kakak iparnya dari suami pertama. Enggak dong, Wan. Mbak malah seneng kalau kita bisa jaga hubungan kekeluargaan ini. Meski kamu dan Hilman nanti berusaha, tolong jangan putus hubungan gitu aja. Antara kita kan gak ada masalah. Tutur Yani lembut. Memang wanita itu sejak dulu kasihan pada adik iparnya yang selalu saja dikata-katai ibu mertuanya. Sebagai seorang wanita yang Werna ada di posisi itu dulunya, Yani pun paham betul bagaimana perasaan Rani. Iya, Mbak. Kalau udah ada waktu, aku nanti tak main ke rumah Mbak. Dia kemudian membicarakan masalah ini dengan Helmi dan Yani untuk mencari jalan tengah. Tak lama kemudian, panggilan telepon tersebut diputus oleh Yani sebab anaknya yang rewel. Baru saja beranjak dari bawah pohon bambu bersama Sasa, kendaraan roda 4 mewah terparkir di halaman rumah. Berwarna putih bersih, dengan Pak Mul Kebiduku turun dari pintu kiri. Dari mana, Pak? Dia siapa? Tanya Rani yang menatap sesosok lelaki yang mungkin seusianya dengan kemeja biru dongker serta celana bahan hitam. Bersepatu dan berdandanan nicis. Pengacara yang Bapak sewa untuk memperlancar proses perceraian kamu nanti. Sepertinya alot dan Bapak hubungin Aldi ini untuk menangani masalah kamu. Pak Mul berkata demikian. Lelaki itu mengangguk, menyodorkan tangan kanan untuk menjabat dan disambut ramah oleh Rani sendiri. Masa kamu lupa sama saya, Mbak Rani? Tanya Aldi lagi. Maaf, Mas. Lupa. Saya anaknya Bu Sartinem. Ingat? Rani terlihat melipat dahi sejenak. Ia ingat. Bukankah dulu Aldi terlihat cupu dan kalem? Tali sekarang benar-benar berbeda. Ingat belum? Tanya Aldi lagi yang membuat Rani tergagap. Ya ingat. Ya udah, ayo masuk, Pak, Mas Aldi. Rani mengajak tamunya untuk masuk. Usai membuatkan minuman dan membawa camilan untuk tamunya, Rani duduk di depan Aldi. Ia menyimpan nampan di bawah meja dan mulai membahas perihal penting yang akan dilangsungkan mungkin seminggu dari sekarang. Perkenalkan, saya Aldian Syah. Biasa dipanggil Aldi. Ini kasus pertama yang akan saya tangani. Jadi, mohon kerjasamanya untuk menyampaikan bagaimana kronologi kejadian dan apa tuntutan Anda. Mbak Rani? Rani mengangguk. Tanpa mengurangi atau menambahi kata-katanya, ia mulai membeberkan satu persatu kejadian. Dalam layar laptop milik Aldi, lelaki tersebut tampak fokus menyimak dan mengetikkan sesuatu. Sampai 1 jam lamanya, pembahasan usai dilaksanakan oleh ketiga orang tersebut. Aldian Syah tampak manggut-manggut mendengar penjelasan Rani. Suami kamu ini lucu sekali, Mbak Rani. Rani aja, Mas. Kita kan seumuran. Pinta Rani memprotes. Malah terlihat tua Aldi ketimbang dirinya. Oke, Rani. Di sini jelas gugatan atas harta Gonogini tidak akan pernah bisa. Karena kalian tak memiliki harta benda bersama seperti yang diminta oleh Hilman. Jadi, untuk membuktikan ini, apa saya boleh mengetahui surat menyurat atas tanah dan bangunan yang dimaksud? Tanya Aldi dengan tersenyum manis sekali. Sebentar, Mas. Saya ambilkan dulu. Ucap Rani. Ia lantas pergi dan kembali 5 menit setelahnya.
Bagus. Ini sertifikat jauh dibuat sebelum kalian menikah dan kenal. Jadi, ini sudah pasti tidak bisa digugat. Meski ke pengadilan negeri pun, mereka akan tetap kalah. Senyum Rani mengembang sempurna mana kala mendapat pencerahan serta penjelasan secara detail dari Aldi. Dan setelah ini, dia yakin jika proses perceraian tak akan lama lagi. Meski melelahkan dan menyita waktu, paling tidak dirinya bisa bebas dari manusia bermuka dua seperti Hilman serta ibu mertuanya itu. Selepas Aldi pulang, Rani dan Pak Mul masuk ke dalam rumah. Di depan TV, keduanya masih bercakap-cakap. "Menurutmu, bagaimana Aldi?" tanya Pak Mul tiba-tiba. "Bagaimana apanya, Pak?" Kening Rani terlipat. Dia tak mengerti arah pembicaraan bapaknya. "Dari pandangan Bapak, Bapak tahu jika Aldi menyukaimu. Dia anak teman Bapak yang dulu waktu kecil pernah main sama kamu di kampung ibu. Ia tahu, anaknya Bisar Tinem yang suka ngompol dulu." Rani mencoba mengingat kembali. Memang dia tidak asing dengan nama tersebut. Bukan karena apa, dia memang sangat nol dalam mengingat wajah seseorang yang sudah terlalu lama tak bertemu. "Oh, dia. Iya, dia Aldi. Dulu yang pernah main gundu sama kamu." Pak Mul menerangkan. "Bagaimana dia?" Ulangnya bertanya. "Udah berubah jadi cakep. Terus? Ya terus apanya, Pak? Bapak ini mau bicara apa sih sebenarnya?" Cecar Rani dengan berbagai pertanyaan. "Dia bilang katanya tertarik sama kamu dulu. Kamunya dideketin malah udah deket duluan sama Hilman. Jadi dia mundur sebelum berperang," ujar Pak Mul. "Ya mana Rani tahu kalau dia suka sama Rani. Dia kan dulu katanya ikut ke Kalimantan. Ketemu terakhir juga saat kami masih TK kalau nggak salah. Iya, jadi dulu dia balik ke sini untuk ngelamar kamu. Kamunya? Udah deh, Pak. Itu kan dulu. Sekarang Rani nggak mau buru-buru nikah. Udah kapok sama yang manis di awal dan seperti belakang. Kalau dia serius dengan kamu, bagaimana? Dia tadi nanyain nomor telepon kamu juga, loh." Seru Pak Mul berapi-api. Lelaki berstatus duda sama seperti Aldi itu terlihat getol sekali menjodohkan Rani. Rani mencebik. "Masih terlalu dini untuk membahas hal ini, Pak. Semoga Bapak mengerti. Oke, Rani istirahat dulu. Bye." Pak Mul ngomel manakala sang anak malah melenggang pergi. "Hah, Rani! Rani! Sika! Anak itu sulit diatur." Bukan apa-apa, Yani hanya tak mau saja ibu mertuanya tersebut semakin bertingkah. Banyak bicara dan selalu membuat masalah dengan para tetangga. Chapter ke-20. Waktu berlalu begitu saja. Sinar mentari setiap hati naik, tenggelam di ufuk barat, berganti malam yang begitu sunyi menempa diri juga hati. Rani duduk di teras rumah. Entah mengapa dia suka melamun akhir-akhir ini. Terkadang, ia memikirkan hal yang sebenarnya belum harus dipikirkan sekarang. Dalam keresahan, Rani lantas memandang anaknya yang sedang bermain game cacing dalam ponsel. Ketika kalah, gadis kecil itu akan menangis dengan menggoyangkan kakinya. Tak jarang pula, Sasa akan terkikik mana kala mendapatkan makanan buah yang banyak dan cacing dalam game tersebut bertambah besar. Namun bukanlah itu fokusnya. Tetapi, kepada Sasalah yang tersenyum tanpa beban. Terkadang, wanita berusia 27 tahun tersebut ingin kembali menjadi anak kecil. Tanpa beban dan tanpa masalah yang menghampiri. Saat dia sedang terduduk di kursi yang berada di teras rumah, seorang pria mengenakan jaket oranye, juga sepeda motor yang berwarna senada pun datang menghampiri. Rani sudah sangat hafal siapa gerangan yang datang ke rumahnya saat ini. Pastilah pegawai pos yang mengantarkan surat sidang seperti beberapa minggu belakangan. "Mbak Rani, ada panggilan sidang." Rani menerima surat panggilan sidang tersebut dengan tersenyum simpul. Lagi, drama yang menguras otak dimulai. "Makasih, Pak." Lelaki itu mengangguk. Segera setelah memutar sepeda motornya, dia pun langsung pergi begitu saja.
Rani membuka surat berlogo pengadilan agama daerahnya. Tangan dengan sembari lentik tersebut kemudian membuka sampulnya. Membaca pada tanggal yang tertera, kapan dia harus datang ke sana. Dan 1 minggu setelahnya, jadwal sidang kembali dilangsungkan. Namun kali ini saat waktu mendekati pukul 11 siang, tidak sekalipun Rani mendapati suaminya itu datang kemari. Syukurlah, ucap Rani menghela napas lega saat Hilman tidak datang. Sekali ini, dia ditemani 2 saksi. Pak Mul dan juga Bu Jumi selaku saksi yang memang diminta sejak awal. Dan hadir pula 1 pengacara yang memang ditugaskan untuk memenangkan gugatan atas Rani. Beruntunglah suamimu tidak datang, Wan. Mungkin ini akan menjadi sidang terakhirmu dan sidang selanjutnya adalah pengambilan akta cerai. Aldian Syah menuturkan. Padahal dia sangat ingin melihat wajah suami dari wanita yang masih dikasihnya tersebut. Ingin tahu setampan apa lelaki yang berani menyakiti wanita sebaik Rani, yang terkesan sangat pengecut. Sayang beribu sayang, Aldi tidak dapat menyaksikan wajah angkuh lelaki itu yang benar-benar tega mencampakkan Rani. Aldi berpikir, kurang baik apa Rani sehingga wanita itu disakiti? Ya, Mas. Semoga saja begitu. Baik Rani, Pak Mul dan Bu Jumi lokasi masuk ke dalam saat nomor antrian mereka dipanggil. Ketiga orang itu diminta untuk duduk di tempatnya masing-masing. Segera setelah hakim ketua dan 2 hakim di sampingnya duduk di kursi kebesaran, barulah Rani dicecar dengan berbagai pertanyaan dan juga diadakan sumpah ulang pada Rani sendiri dan juga pada kedua saksi. Sampai 1 jam lamanya, akhirnya proses tersebut berjalan lancar tanpa halangan apapun. Syukurlah, Wan. Semua berjalan dengan lancar. Aldian Syah mengucapkan rasa syukur. Bukan rasa syukur karena wanita yang dicintainya sejak lama tersebut kembali menyandang status janda. Akan tetapi bersyukur karena prosesnya tidak terlalu rumit. Biasanya Aldi akan melalui proses yang cukup rumit, di mana dalam ruangan sidang tersebut akan berdebat satu sama lain dan juga akan berakhirnya saling mencari kebaikan atas diri sendiri. Sementara itu di tempat lain, Hilman yang tidak bisa datang sejatinya karena telah mengalami kecelakaan tunggal. Sepeda motor yang dikendarainya dan hendak menuju ke provinsi di mana istrinya tinggal, ringsek parah di bagian depan. Karena mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan, maka muda tersebut malah tidak fokus berkendara dan menabrak penjual bakso keliling. Tidak hanya sampai di situ saja penderitaannya. Akan tetapi, dia malah dituntut penjual bakso tersebut untuk menggantikan kerugian dan juga menggantikan gerobak, di mana semua kacanya yang hancur di sana-sini. Kamu sih, Man, ngayal banget jadi orang. Bu Marni tampak menggerutu. Bukannya hadir dan mendebat menantunya di ruangan sidang demi harta gono gini yang akan dituntutnya, tetapi kini ia malah dihadapkan dengan kemalangan-kemalangan yang seakan tidak ada habisnya. Terus saja nyalahin aku. Ibu itu bisa nggak sih kasih spot supaya aku lekas sembuh? Gerutu Hilman. Wanita tua itu hanya bisa mengendikkan bahu dan memutar bola mata malas. Kendati anak bungsunya tidak mengalami cedera yang cukup parah, akan tetapi tetap saja Hilman akan menyusahkannya. Kalaupun kamu sembuh, itu si Rani nanti udah saja dijanda, dan kita nggak akan dapat apa-apa, Man. Kamu sih pakai ngebut segala. Jatuhkan jadinya. Tambah Bu Marni dengan nada yang sedikit sengak, tak enak. Ia berharap jika berhasil menggugat Rani atas harta gono gini, maka paling tidak dia bisa tinggal di rumah kontrakan lain dan tidak menumpang pada menantu pertamanya seperti ini. Tapi jika sudah begini, dia bisa apa? Dulu, ia bagaikan nyonya rumah. Apa-apa diurus oleh Rani, tidak memikirkan ini dan itu. Tetapi semenjak tinggal kembali di rumah menantu pertamanya, ia bagaikan tinggal di neraka. Makanya, Bu, kalau tidak punya apa-apa itu jangan sok-sokan menggugat. Ini semua balasan dari Tuhan, supaya Ibu dan Hilman tahu. Jika apa yang kalian lakukan itu sangatlah salah. Apa untungnya menggugat barang yang memang bukan milik kita? Ibu ini malah mempermalukan diri sendiri. Andaikan Ibu dan Hilman datang ke pengadilan tadi,
sudah dapat dipastikan jika kalian berdua akan mendapatkan malu. Yani yang baru saja datang dari arah dapur kini menyela. Ia duduk membawakan secangkir kopi untuk adik iparnya tersebut. Meski sebenarnya sangat jengkel dengan keadaan itu, tetapi dia juga tidak bisa lepas tangan begitu saja. Bagaimanapun, hanya ada Yani dan Helmi yang mau menerima duo ibu dan anak yang sangat menjengkelkan itu. Helmi pun sebagai sang kakak turut menasehati. Dan untuk kamu, Man, cobalah untuk menerima kenyataan. Lepaskan Rani supaya dia bisa bahagia bersama orang lain. Jika bersamamu adalah luka, untuk apa dia mempertahankan semuanya? Kamu bahagia di luaran sana dengan salah, sementara istrimu kamu abaikan. Mungkin inilah karma dari Tuhan yang dibayarkan kontan kepadamu. Sebenarnya melalui postingan yang diunggah oleh Salah beberapa waktu lalu, Helmi pun sudah sangat curiga. Akan tetapi dia memilih diam supaya menjaga perasaan adik iparnya. Bagaimanapun hubungannya dengan Rani masih terbilang baik sampai saat ini. Bahkan 1 minggu yang lalu baru saja mereka bertukar kabar dan tetap akan menjalin silaturahmi. Meskipun hubungan antara Hilman dan Rani nantinya sudah berakhir. Mas harap dengan ini kamu bisa berubah dan memperbaiki diri. Salah kamu rusak rumah tangganya, Rani kamu sakiti. Kamu itu memang pecundang sejati. Jika memang tidak menginginkan Rani lagi, seharusnya kamu katakan sejak awal dan jangan main selingkuh di belakangnya. Dan kamu pulang menggunakan mobil milik Rani untuk bersenang-senang dengan Salah. Benar-benar sangat kelewatan. Semoga dengan ini, matamu bisa terbuka lebar dan hatimu diketuk oleh Yang Maha Kuasa supaya lekas berbenah. Tandas Helmi memberikan ceramah panjang lebar. Hilman pun dalam hati kemudian turut mengiyakan. Ia mengaku salah dan pasrah saja dengan ketentuan Tuhan karena ulahnya sendiri. Chapter ke-21. Sedih? Sudah pasti Hilman sedih dengan apa yang dialami saat ini. Tidak menyangka jika perjuangan cintanya dulu untuk mendapatkan wanita sebaik Rani, justru kini dengan mudahnya dia terbuai atas bujuk rayu mantan istri pertamanya. Sejak pertengkaran dan juga masalah yang datang bertubi-tubi, pada akhirnya Hilman mulai introspeksi diri jika apa yang dilakukannya itu salah kaprah. Kamu yakin tidak datang ke persidanganmu kali ini, Man? Yani dan Helmi bertanya saat mereka sarapan bersama di ruang makan. Enggak, Mas. Aku memang salah. Tidak seharusnya kami bersama. Dia berhak mendapatkan lelaki yang jauh lebih baik dariku. Hilman berkata dengan nada sendu. Jika dipikir-pikir, semuanya adalah salahnya sendiri yang terlalu mengikuti kemauan sang ibu untuk mendekati mantan istri pertamanya. Dia baru sadar setelah mendapatkan teguran dari Tuhan berupa kemalangan. Tidak menyangka sama sekali jika pada akhirnya ia harus gagal dalam berumah tangga. Mungkin dengan adanya masalah seperti ini, akan lebih mendewasakannya dan berharap jika suatu saat nanti tidak akan terulang kembali. Gak bisa begitu dong, Man. Kamu harus hadir ke persidangan itu. Pokoknya ibu gak mau tahu, kamu harus menuntut harta Gunung-Ginit. Tukas Bu Marni yang tidak mau kalah. Dia sudah tidak tahan hidup bersama menantu pertamanya, di mana ia harus mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Yani yang mengetahui alasan ibunya itu kemudian angkat bicara. Ibu harusnya tahu jika di antara Hilman dan Rani tidak memiliki harta gono gini, jangan menambah masalah semakin rumit. Jika itu kemauan Rani untuk berpisah, ya mungkin kalian berdua harus sadar diri jika apa yang kalian lakukan itu memang benar-benar salah. Tidak sepantasnya ibu mengungkit apa yang sudah menjadi milik Rani. Mbak Yani benar. Setelah semua ini terjadi, aku baru sadar jika ini adalah karma konten yang dibayarkan Tuhan untukku. Dan sekarang, sudahi semua ambisi ibu untuk mendapatkan harta Rani. Aku saja sudah malu untuk bertemu dengannya, Bu. Ucap Hilman. Dia benar-benar merasa sangat bersalah. Karena desakan ekonomi dan juga seringkali ia memanjakan ibunya, maka wanita itu akan semakin menuntut. Alah, kamu itu tahu apa? Kamu itu nggak ngerti yang sebenarnya sih, Yan. Si Hilman itu uangnya sudah diporotin sama Rani sejak mereka masih pacaran.
Bu Marni tetap bersikukuh. Dia tetap pada pendiriannya sendiri jika uang dari Hilman digunakan oleh Rani untuk memperbaiki rumah bercat biru tersebut. Sehingga dengan begitu, ia tetap akan meminta hak atas putranya. Terserah ibu saja maunya gimana. Yang terpenting saat ini aku sudah berusaha merelakan Rani untuk yang lain. Jika aku tidak terbuai akan iming-iming dari ibu dan salah, pasti aku masih bersama Rani saat ini. Sayangnya aku malah menyia-nyiakan kesempatan itu, sehingga wanita sebaik Rani harus pergi. Sikap dan sifat seseorang bisa saja berubah dalam kurun waktu yang cepat. Entah itu karena lingkungan ataupun orang terdekat. Dan seperti itulah yang dialami oleh Hilman. Pada dasarnya iman dalam hati sangatlah rendah, sehingga menuruti hawa nafsu yang sejatinya akan menghancurkan dirinya sendiri. Sedikit menyesal, tetapi ia harus ikhlas. Hari ini memang jadwal sidang Rani. Dikarenakan Hilman yang tidak kembali datang, maka proses perceraian dipercepat. Janda lagi, bukan merupakan sebuah aib kan? Tanya Rani dalam hati. Akta cerai sudah digenggamnya dalam dekapan. Berjalan bersama Aldi, ia menyusuri lorong-lorong pengadilan agama. Dan 5 menit setelahnya, mereka sampai di berpelataran parkir dan sampai di kendaraan. Kamu yakin tidak mau satu mobil denganku saja, Wan? Laki-laki berstatus bujang tersebut menawarkan diri. Setidaknya sampai saat ini rasa Aldi kepada Rani tidak pernah luntur sedikit pun. Justru dengan adanya perceraian Rani saat ini, ia berencana untuk mendekati lagi wanita tersebut. Akan tetapi sungguh disayangkan karena Rani sendiri sangat sulit didekati meski jalan di depannya sangatlah terjal dan juga curam. Mungkin seorang Aldiansyah akan tetap maju untuk mendapatkan Rani lagi. Masalahnya sendiri yang dulu malah menurut saja saat diajak kedua orang tuanya untuk pindah keluar pulau. Sehingga hubungannya dengan Rani terkesan meregang. Sepertinya tidak, Mas Aldi. Karena setelah ini saya ada urusan. Rani tidak sepenuhnya berbohong. Wanita itu sejak pagi tadi memang merencanakan ingin membeli kebutuhan Sasa seperti diapers dan juga bedak maupun benda lainnya di sebuah swalayan yang terletak tidak jauh dari pengadilan agama tersebut. Kening Aldi terlipat. Benar-benar wanita yang unik dan menarik. Hilman sungguh akan menyesal karena telah membuang wanita sebaik dia. Biasa aja tahu kalau aku hendak mendekatinya. Tetapi, kenapa dia malah terkesan menghindar? Mungkin Pak Mul sudah membicarakan ini dengan Rani. Tak apa, Lagu akan sabar menunggunya. Tututnya dalam hati. Baiklah, memangnya kamu mau kemana? Bukannya sok ingin tahu. Akan tetapi dia sudah berjanji pada Pak Mul untuk memastikan Rani selamat sampai pulang kembali ke rumah. Mau ke sana sebentar membeli kebutuhan anakku, Mas? Pada akhirnya wanita berusia 27 tahun tersebut jujur. Setelah berbincang sejenak di pelataran parkir, Rani kemudian berlalu lebih dulu karena tidak ingin sampai rumah terlalu sore. Ini sudah tengah hari, dan dia meninggalkan Sasa di rumah budenya. Sudah sejak 2 bulan yang lalu, Rani menjanda kembali. Hari-harinya hanya dilalui dengan penuh kebahagiaan. Bekerja dengan santai tanpa penuh tekanan. Bermain riang bersama putri semata wayangnya tanpa ada gangguan sama sekali seperti dulu. Dan semenjak perceraian yaitu pula, Hilmanda Bu Marni tidak pernah datang. Wanita beranak satu itu pun menghela napas penuh kelegaan. Dari informasi yang diketahuinya belum lama ini, Hilman tinggal di rumah kakak iparnya Yani. Bersama sang ibu, kata Mbak Yani mereka sudah berubah menjadi seseorang yang lebih baik dan bertanggung jawab. Rasa syukur terucap pada bibir tipis tersebut. Sehingga Rani pun berharap semoga ibu dan anak itu segera berubah. Wan, apa kita bisa jalan-jalan sebentar? Rani tersenyum pada lihat pesan yang dikirimkan oleh Aldi. Wanita itu tidak mau memberi harapan. Karena sejatinya tidak mau cepat-cepat membina hubungan dengan seorang lelaki. Dia sungguh trauma dengan 2 lelaki yang pernah singgah dalam kehidupannya. Suami pertamanya dulu dikenal sejak masih duduk di bangku sekolah. Keduanya menikah setelah menjalin kasih selama kurang lebih 3 tahun. Sama halnya dengan Hilman. Pernikahan Rani pun tidak berjalan mulus.
ada saja masalah yang singgah di kehidupannya. Nanti aja, Mas. Rani belum bisa keluar. Sibuk kerja. Balas Rani mengirimkan pesan untuk lelaki itu. Ardiansyah hanya membalas dengan emotikan tersenyum. Baiklah, aku akan menunggu sampai kamu siap. Dek, Rani berdebar. Siap? Siap dalam hal apa? Apakah lelaki itu serius dengan perkataannya? Entahlah. Siang ini saat Rani duduk di bawah pohon mangga dan sesekali tertawa bersama Sasa. Namun, tidak lama setelahnya, deru kendaraan roda 4 terparkir di halaman rumah. Dek, dirinya cukup terkejut dengan siapa yang datang secara bersamaan ini. Chapter ke-22. Rani terkejut dengan dua mobil yang masuk ke halaman rumahnya. Dua pengemudi nampak turun bersamaan dan membuatnya bahagia, serta kikuk tak karuan. Ya, kehadiran Helmi keluarga beserta anak-anak dan Mbak Yani tersebut bertepatan dengan kedatangan Ardiansyah yang mungkin hendak melamar. Mbak Yani, sapa Rani sambil merekahkan senyuman. Mas Aldi, kok bisa barengan gini, ya? Rani tampak menggaruk tengkuk yang tak gatal. Maaf, nggak tahu kalau ada tamu kamu, Ran. Ardiansyah tampak menjawab kaku. Dia mengurungkan niatnya membawa beberapa benda lain seperti cincin. Melihat keadaan yang belum memungkinkan, dia memilih membawa sekantong buah beraneka macam saja sebagai buah tangan. Loh, ada tamunya Rani juga ternyata, Mas. Duh, nggak enak aku malahan. Ucap Yani. Kedua pasangan suami istri tersebut sengaja mampir, sebab baru saja mengunjungi keluarga mereka di sekitaran Nganjuk. Jadilah saat perjalanan pulang menuju Jawa Tengah, mereka mampir. Nggak apa-apa, Mas, Mbak. Ayo masuk semuanya. Masuk, Mas Aldi. Ucap Rani sambil mempersilahkan semuanya masuk. Di ruang tamu sana, mereka duduk bersamaan. Sesekali mengobrol ngalor ngidul. Beruntunglah Pak Mul ada di rumah, sehingga Aldi bisa bercakap-cakap di belakang, tanpa mengganggu Rani dengan keluarga mantan suaminya. Itu tadi siapa, Pak? Tanya Aldi saat keduanya memilih ke belakang dan memantau ayam jago di belakang. Keduanya sangat cocok sebab memang sangat hobi dalam perihal peternakan. Kendati umur mereka terpaut 20 tahunan, tetapi obrolan masihlah nyambung. Sebab keduanya memang dekat sejak dulu. Sementara itu di ruang tamu, Rani menjamu kakak iparnya tersebut.